Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami, Alvina Mutia dalam video masih terkait dengan infrastruktur dan perencanaan. Jadi, eh, pada kesempatan hari ini, saya akan mempresentasikan eh, masih terkait dengan persampahan. Baik, sudah terlihat ya. Baik. Jadi kami akan mempresentasikan eh, materi dengan judul Persampahan di Jepang. Eh, Kami ingin memperkenalkan diri ulang. Nama kami Alvina Mutifitra, mahasiswa program studi magister Departemen Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin. Jadi untuk video kali ini adalah salah satu tugas dari mata kuliah Sistem Infrastruktur dan Transportasi. Dosen pemberi tugas ialah Ibu Dr. Teh Yasinta Kumala Dewi Sutopo STMIP. Jadi uh, uh, berikut adalah isi dari materi. Jadi yang pertama uh, kami memperkenalkan outline dari presentasi ini, yaitu terdiri atas pendahuluan, latar belakang kenapa dengan persampahan di Jepang. Yang kedua, topik pembahasan, terdiri atas 10 topik yang akan dibahas. Lalu yang ketiga, isi pembahasan, penjelasan dari 10 topik pembahasan. Lalu lokasi pembahasan, terdiri atas peta dan dokumentasi dari pembahasan ini. Eh, yang kelima, terkait tanya jawab, yaitu terdiri atas pertanyaan peserta ruang diskusi dan jawaban oleh pemateri. Dan yang terakhir, daftar referensi, sumber pustaka, diketik fakta-fakta terkait pembahasan. Baik. Jadi, oke, lihat ya, mulai dari pertama, pendahuluan. Sistem persampahan di Jepang adalah salah satu negara yang paling maju dan paling ketat di dunia dalam hal sistem pemilahan sampah. Dikutip dari Teacher Flora 7 oleh dalam YouTube tahun 2023. Berikutnya, jalan-jalan di Jepang sangat bersih berkat perpaduan nilai-nilai budaya, tanggung jawab publik, dan pengelolaan yang efektif. Kebersihan adalah nilai bersama dengan orang-orang diajarkan sejak muda untuk bertanggung jawab atas sampah mereka sendiri. Di banyak kota, penduduk secara aktif tergabung dalam komunitas untuk menjaga lingkungan tetap bersih. Kamikatsu, Prefektur Tokushima, adalah kota media pertama di Jepang yang memberlakukan kebijakan zero waste. Warga kota memilah sampah menjadi 45 jenis dalam 13 kategori dan berhasil mendaur ulang 81 dari semua sampah mereka pada tahun 2016. Masya Allah. Stasiun sampah Kamikatsu merupakan pusat interaksi di seluruh wilayah.
Sebentar kita bahas di mana itu lokasi tersebut. Baik, kami akan memperkenalkan negara Jepang yang kita akan bahas selama materi ini berlangsung. Jepang memiliki luas 377.915 kilometer persegi. Ini merupakan kali duanya dari luas Makassar, 175,77 kilometer persegi. Jepang terdiri atas 47 wilayah. Kelihatan ya, mulai dari 43 pedesaan atau provinsi. Jadi 43 ini pengecualian dari yang kami tunjuk sebentar. Dua prefektur perkotaan atau disebut fu di Jepang, yaitu prefektur Osaka dan prefektur Kyoto. Jadi ini Kyoto dan ini Osaka. Oke. Perkotaan inti untuk kepentingan nasional. Jadi perkotaan intinya ada di sini dan ada di sini. Ya. Berikutnya satu daerah Do, yaitu Hokkaido, wilayah Jepang yang terdiri dari beberapa provinsi. Yang ini, mana itu? Sampai. Ya. Berikutnya, satu ibu kota atau kota metropolis atau disebut To, yaitu Tokyo, distrik kota istimewa. Nah, Tokyo ini yang banyak akan kita bahas di kedepannya. Di mana itu Tokyo? Kita lihat ada di sini. Jadi, eh, perkotaan inti untuk kepentingan nasional yang ini, Kyoto dan Osaka, berjajar begini. Terus, wilayah yang terdiri beberapa provinsi, Hokkaido di atas, dan Tokyo. Yang ini Tokyo. Jadi, sisanya adalah pedesaan atau provinsi atau prefektur atau ken. Jadi, lokasi zero waste pertama di Jepang yang disebutkan tadi ada di sini. Ini eh, bernama salah satu eh, prefektur yang ini, pedesaan ini, prefektur dari Jepang yang bernama Tokushima. Prefektur Tokushima ini ketika ditarik, ini zoomannya, dia terdiri atas kota yang berwarna pink, kota praja yang berwarna kuning, dan desa yang berwarna toska atau biru. Lalu ini yang dilingkari merah ditarik lagi ke sini. Jadi ini yang kuning ini, yang dilingkari ini adalah zoomnya yang ini. Ini semua yang warna-warni ini. Oke, jadi posisinya ini di sini. Ini di sini, yang warna orange ini, yang ini, itu adalah lokasi zero waste pertama di Jepang. Baik, lanjut. eh Tentu untuk pembahasan kita perlu membahas outline-nya.
agar secara sadar dari awal mengetahui apa sih yang ingin dibahas dan apa fokus dari pembahasan presentasi ini. Pembahasan presentasi ini terdiri atas 10 topik. Yang pertama, jual beli sampah atau ekspor sampah. Yang kedua, peran industri dalam merecycling sampah plastik. Yang ketiga, dampak sampah plastik terhadap lingkungan, sosial, dan ekonomi. Yang keempat, kelembagaan atau perusahaan negara sebagai penyedia atau pengelola. Yang kelima, R3, yaitu reduce, reuse, and recycle. Sebentar kita bahas apa itu. Yang keenam, teknologi truk pengangkut. Yang ketujuh, konsep, proses, dan alur pemilahan. Yang kedelapan, konsep, proses, alur, dan jadwal pengangkutan. Yang kesembilan, pengolahan sampah, insenerasi, landfill, penghasil panas, penghasil listrik, sumber bahan bakar, dan lain-lain. Dan yang ke-10, pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sampah. Baik, kita masuk satu-satu. Oke, di sini eh, kami mulai Jep- dari jual beli sampah, ekspor sampah. Bisa kita lihat eh, yang ada di sebelah kanan ini adalah salah satu dokumentasi dari ekspor sampah yang ada di Jepang. Jadi, Jepang mengekspor 12.460 ton. Bayangkan berapa banyak itu, untuk apa sih? Kita lihat. Sampah eh, Mengekspor 12.460 ton sampah plastik ke Indonesia tahun 2023, meningkat 14,37% dari tahun sebelumnya karena biaya pengelolaan yang murah. Yang kedua, sampah yang di sekitar pabrik pembakaran langsung di bawah, tapi yang jauh dikumpulkan dahulu ke truk yang lebih besar. Yang ketiga, Jepang dikenal dengan sistem pengelolaan sampah yang disiplin dan pengekspor sampah untuk industri negara lain. Yang berikutnya, barang yang sudah tidak dipakai bisa dimanfaatkan untuk dijual kembali karena kemudahan untuk mendapatkan toko yang menjual belikan barang tersebut. Ada toko khusus penjualan barang bekas. Berikutnya, warga Jepang lebih senang menjual daripada membuangnya karena membuang sampah pun dikenakan tarif yang mahal. Berikutnya, di Jepang ada toko penjualan khusus satu produk yang cukup terkenal. Di antaranya, berburu buku bekas di Jimbocho, 150 sampai 180 toko buku di kawasan itu. Ada berbelanja thrift shop di Shimokitazawa yang isinya adalah barang langka dan kuno. Berikutnya, kunjungi recycle shop untuk mengunjungi toko-toko khusus barang bekas. Jadi, kami menjelaskan sedikit, dikutip dari beberapa sumber yang ada di sebelah kanan bawah. Nah, kalau kita mau lihat websitenya, silahkan nanti sisa dicocokkan judulnya ini atau penulis dan tahunnya ini dengan daftar pustaka yang ada di belakang. Jadi katanya Jepang itu bukan hanya eh, membuang sampah atau
anti dengan sampah. Bahkan dia meminta sampah dari negara lain. Dia mengekspor sampah. Untuk apa sih? Ternyata eh, pengelolaan sampah di Jepang yang dapat menghasilkan energi itu menjadi salah satu daya tarik kenapa Jepang memilih untuk membeli atau mengekspor sampah dari luar. Lalu, eh berikutnya tentang recycle shop yang tersebar di sekitar Tokyo. Ah, ini gambar dua di atas adalah eh, bagian-bagian yang ada di eh, dua dari enam gambar di sini. Jadi, recycle shop contohnya, maksudnya apa sih? Recycle shop adalah eh, toko yang menjual barang yang sudah didaur ulang dan eh, punya tema-tema tersendiri dari tempat-tempat tersebut. Adapun thrift shop, kita bisa menemukan pakaian vintage dan barang-barang kuno. Adapun Jimbocho memang adalah kawasan yang ada di Jepang yang eh, awalnya itu hanya didirikan karena ada mahasiswa. Makanya dijuallah buku-buku. Seiring berjalannya waktu, membesar dan membesar sehingga membentuk satu kawasan yang kawasan tersebut menjual buku-buku bekas. Jadi, orang-orang Jepang itu sangat memanfaatkan. Kalaupun dia punya sampah, dia tidak mau sekedar membuangnya. Kalau yang sudah tidak dipakai sama sekali dan tidak bisa didaur ulang, lalu dia buang. Namun, jika masih bisa didaur ulang, dia daur ulang. Atau kalau tidak, dia jual. Toko daur ulang di lingkungan sekitar Tokyo ada eh, berikutnya dari Recycle Shop, The Off Stories, toko barang bekas di Tokyo dan Jepang. Berikutnya Tanpopo House, toko barang bekas di Tokyo dan Chiba. Berikutnya Bingo di Shibuya. Rectank di cabang di Tokyo dan Jepang. Dan terakhir, pakaian bekas Kinji di Harajuku. Kami tidak bisa menampilkan semua gambarnya. eh Mohon dimaafkan. Tapi kita akan membahas hal-hal yang juga menarik dari infrastruktur yang ada pada persampahan di Jepang. Berikut ini. Oh, maaf. Saya hapus dulu ya. Oke. Oke. Jadi, eh di sini ada peta yang menampilkan lokasi kawasan Jimbocho. Jadi Jimbocho itu terdiri atas sekian ratus toko buku bekas. Jadi orang menjual dan orang juga membeli di sana. Lokasinya ada di Tokyo. Lalu ketika ditarik garis eh, sampai di zoom dengan tampilan sampai ke jalan-jalannya, Jimbocho ini hanya segini. Tapi sebanyak sekian ratus tadi toko buku.
Di atas gambarnya adalah salah satu potret toko buku di Jimbocho dan sebelah kiri juga salah satu potret kawasan toko buku Jimbocho. Kita lihat sejarahnya. Awalnya, daerah ini muncul ketika penerbit lokal membuka toko untuk menyediakan buku bagi mahasiswa. Ini yang tadi kita bahas ya. Seiring tingginya permintaan buku, ukuran, dan variasi berkembang hingga menjadi distrik sampai sekarang yang paling populer dan berkembang. Beberapa toko masih beroperasi hingga saat ini, walau ada kebakaran besar Kanto tahun 1923, Perang Dunia Kedua, gempa bumi atau topan, dan kemajuan teknologi. Jepang tetap mempertahankan kemegahannya sastranya sebagai perpustakaan terbesar di Tokyo. Oke, kita masuk ke kawasan kedua. Yang tadi kita bahas adalah lokasi penjualan barang-barang antik, barang-barang kuno, barang-barang vintage. Di mana Shimo Kitazawa. Kita lihat petanya, masih di daerah Tokyo, ketika ditarik garis dan diperbesar, di sini letaknya. Jadi, eh, berada di distrik Bohemian. Nah, kawasan Shimokitagawa adalah lokasi yang cocok untuk mencari pakaian vintage dan barang antik. Shimokitagawa atau disingkat Shimokita adalah sebuah kawasan komersial dan hiburan di Kitazawa, Setagaya, Tokyo. Distrik Kota Setagaya adalah salah satu dari 23 distrik istimewa yang terletak di Tokyo, Jepang. Dalam budaya populer, Shimokitazawa berperan sebagai latar utama dari serial manga dan anime Bocchi the Rock. Nah, kalau kita mau zoom-zoom ini sebenarnya ada fotonya yang lain, cuman saya memilih untuk menampilkan foto yang ada tulisan Shimokitazawanya. Jadi ini eh, lokasi ini sering dipakai di manga-manga atau anime-anime. Oke, kita masuk ke pembahasan kedua, yaitu peran industri dalam recycling sampah plastik. Jadi, teknologi inovasi pengelolaan sampah di Jepang itu sudah sangat canggih. Jadi, dimulai dari reduce atau mengurangi segala sesuatu yang menjadi sampah, hindari produksi sampah. Lalu yang kedua tahapnya adalah reuse, terus dimanfaatkan sebelum dibuang. Memproduksi produk baru membutuhkan sumber daya energi lebih banyak. Memanfaatkan barang yang telah ada. Berikutnya recycle. Daur ulang barang yang dibuang sebagai sumber daya. Tidak membuang sampah sembarangan. Berikutnya masuk ke heat recovery. Limbah yang tidak dapat didaur ulang dilakukan insinerasi atau pembakaran. Jadi, eh, mung- jadi mungkin kalau banyak yang bertanya, eh, ada insinerasi di Indonesia, tapi kenapa eh, hasil sampahnya masih jauh lebih besar? Perbedaannya sangat menonjol di 3R ini. Mereka benar-benar memilah sampai tidak bisa lagi untuk digunakan atau benar-benar tidak bisa lagi dikurangi dan
benar-benar tidak bisa lagi didaur ulang. Lalu itulah yang dibakar atau diinsinerasi. Ketika sudah masuk proses pembakaran, yang terakhir adalah proper disposal. Jika tidak ada pembuangan lain, buang dengan cara yang benar. Proper disposal ini adalah istilah lainnya dari TPA. Jadi, yang sampai di TPA ini hanya sedikit sekali. Karena ketika mungkin di tempat-tempat lain itu 10% itu masih cukup tinggi, di sana sangat-sangat-sangat sedikit. Bayangkan satu negara hanya sebesar 2 kali Makassar. Lalu negara itu mampu mengelola sampahnya sehingga tidak ada lagi yang dikhawatirkan dari masalah persampahan di sana. Total pembuangan limbah atau sampah plastik dari industri maupun rumah tangga di Jepang adalah 8,9 ton. Pemanfaatan kembali atau reuse sebesar 84%, pembakaran 8%, dan dibuang ke TPA sebesar 8%. Jadi lumayan sangat eh, menghemat lokasi, menghemat tempat, di mana negara itu tidak eh, tidak lebih 3 kali lebih besar dari Makassar, salah satu kota di Indonesia. Jadi ini adalah nasihat yang cukup serius untuk kita sebagai warga Indonesia. Mari belajar untuk bagaimana mengelola dan memperbaiki sistem persampahan di Indonesia, dimulai dari tangan-tangan kita semua menggunakan eh, konsep 3R ini. Sebentar, kita akan bahas. Jadi, di atas sini eh, contoh ini adalah eh, tutup-tutup botol mi- kemasan minum sekali yang atau istilahnya PET atau segitiga satu itu. Jadi eh, dipisah antara label dengan botol, dengan tutup botol, begitu juga dengan yang lainnya yang sejenis. Berikutnya, dampak sampah plastik terhadap lingkungan, sosial, dan ekonomi. Dikutip dari referensi di sebelah kanan bawah, dampak sampah plastik bagi lingkungan. Yang pertama, merusak tanaman. Yang kedua, pencemaran air, pencemaran tanah, dan pencemaran udara. Yang ketiga, ancaman kesehatan manusia, termasuk kanker, stroke, dan penyakit pernapasan. Yang keempat, mengancam kelangsungan hidup biota laut karena hewan seperti ikan, paus, dan penyu dapat terluka dan memakan sampah plastik. Berikutnya, mikroplastik membutuhkan waktu ratusan hingga ribuan tahun untuk terurai, terus mencemari pantai dan lautan. Ini adalah bentuk serius kepedulian kita ketika kita mau menjaga ini dan memperhatikan apa sih pentingnya kita menjaga atau mengelola sampah ini. Itu baru dari lingkungan, dari segi sosial.
Ancaman terhadap kesehatan karena masuk ke rantai makanan dan dapat meracuni manusia. Ketidakadilan sosial para pekerja di industri pengelolaan limbah beresiko tinggi atas kesehatan. Adapun dampak ekonomi. Yang pertama, kerusakan ekonomi. Yang kedua, biaya kebersihan dan pengelolaan sampah. Jadi kerusakan ekonomi ini, sampah plastik impor sering membuat ekonomi penerima sampah menjadi tidak seimbang. Berikut, kerugian di sektor pariwisata. Berikut, dampak pada industri perikanan. Dampak pada kesehatan dan produktivitas. Kerugian dalam potensi ekonomi dari daur ulang. Dan dampak investasi dan inovasi. Sehingga solusi yang ditawarkan oleh Kompasiana. Satu, meningkatkan infrastruktur pengelolaan sampah. Dua, mendorong ekonomi sirkular. Tiga, pengembangan alternatif ramah lingkungan. Empat, inovasi teknologi. Berikut adalah kelembagaan dari perusahaan sebagai penyedia atau pengelola. Jadi saya pertama-tama membagi dalam 5 stakeholder sistem pengelolaan sampah di Jepang. Satu, pemerintah pusat. Dua, pemerintah kota atau administrator. Tiga, penduduk atau masyarakat umum. Empat, perusahaan atau swasta atau industri. Lima, pendidik. Peran pemerintah Jepang yang pertama, memberikan terobosan atau kebijakan tegas agar masyarakat tidak membawa sampah atau limbah keluar rumah. Langkah utama yang dilakukan adalah sosialisasi. Yang kedua, melatih dan mendidik masyarakat dan entitas bisnis atau swasta untuk konsep R3, mendaur ulang limbah dan menggunakan produk daur ulang lebih efisien. Yang ketiga, mendorong swasta atau industri untuk terus melakukan inovasi dan teknologi dalam 3R. Yang terakhir, mendidik generasi muda untuk pengelolaan sampah dan menjaga kebersihan melalui lembaga pendidikan sejak dini hingga remaja. Ini perannya pemerintah Jepang, pemerintah pusat. Ini pemerintah kotanya. Memberikan kesempatan bisnis dan ekonomi dalam pengelolaan sampah kepada perusahaan swasta sebagai operator dalam kegiatan pengumpulan sampah, reuse, recycle, dan intermediate process. Peran masyarakat dan entitas bisnis atau swasta. Kita pikir-pikir. Masyarakat itu kira-kira apa sih perannya? Sejumlah asosiasi masyarakat berperan penting dalam mengumpulkan sampah, baik sukarela maupun dengan pembayaran. Pembayaran tadi itu ya, yang kita jual sampah, yang tadi kita lihat foto-fotonya itu. Baik, berikutnya, komunitas atau LSM melakukan aksi-aksi kampanye kepedulian lingkungan dengan memonitor pembuangan sampah dan berdialog dengan warga. Berikutnya, peran pendidik atau guru pada sekolah dan lembaga pendidikan yang berperan utama dalam membangun generasi muda daur ulang dan sadar sampah. Baik, kita masuk ke poin kelima. 3R.
Reduce, reuse, recycle. Apa itu? Kurangi, gunakan kembali, dan daur ulang. Pemerintah Jepang, termasuk Kementerian Ekonomi Perdagangan dan Industri, serta Kementerian Lingkungan Hidup, mempromosikan 3R, kurangi, gunakan kembali, dan daur ulang, untuk menciptakan masyarakat yang berkelanjutan, yang memiliki keseimbangan antara ekonomi dan lingkungan. Reduce, mengurangi jumlah limbah dengan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan memperpanjang umur manfaat produk. Penggunaan kembali, menggunakan kembali sumber daya atau yang dapat didaur ulang dari bahan bekas sebagai produk atau suku cadang setelah memberikan perawatan yang tepat. Daur ulang, menggunakan sumber daya yang dapat didaur ulang sebagai bahan baku untuk pembuatan produk baru. Proyek R3 dapat diselesaikan dalam 3 fase. 1. Penghapusan zat kimia berbahaya. 2. Daur ulang. 3. Pengembangan produk baru yang ramah lingkungan. Baik, kita masuk ke teknologi truk pengangkut. Jadi, kita lihat di gambar. Mana tanganku? Oke, yang ini ya. Ini cukup berbeda dengan truk pengangkut yang ada di Indonesia. Apa sih perbedaannya? Yang pertama, yang paling mencolok, dia punya penghancur sampah. Dia bisa naik, bentuknya naik ini kan, bertungging naik. Dia juga tertutup. Nah, ceritanya dia bisa memadatkan sendiri. Nah, kalau di Indonesia itu sampah diangkut melalui truk. Walaupun kita sudah atur itu dipisah-pisah, tapi truknya membawa kumpulan sampah dari berbagai macam jenis, lalu disatukan di truk sampah, dan truk sampahnya terbuka. Kalau di Jepang itu tertutup supaya tidak menimbulkan bau. Berikut di sebelah kanan. Ini adalah truk sampah pengangkut sampah besar. Contohnya sofa, lemari, dan lain-lain yang besar di atas 30 cm. Maaf ya. Eh, nah, ini juga merupakan salah satu bentuk dari truk sampah. Jadi truk sampah ini sebenarnya tidak punya dimensi khusus. Akan tetapi dia harus masih masuk dalam standar eh, pengendara secara umum. Yang mana itu volume kotak kompresi 8.000 liter dibuat dengan plat baja karbon. Plat samping dengan ketebalan 4 mm. Dasar adalah ketebalan 5 mm. Sistem operasi kontrol hidrolik dapat dikontrol dengan tombol elektrik dan manual. Satu tombol sistem operasi yang dipasang dalam kabin, tombol sistem operasi lain
yang dipasang di bagian belakang kotak. Berikutnya, truk dilengkapi dengan siklus operasi pemutaran satu kunci. Berikutnya, rasio kompresi bisa mencapai tingkat yang di atas 1:2,5 yang tinggal dengan sampah setelah kompresi bisa mencapai lebih dari 600 sampai 800 kilogram per meter kubik. Berikutnya, waktu pengoperasian beban kurang lebih 30 detik dan waktu operasi pembongkaran beban kurang lebih 40 detik. Detik ya teman-teman, bayangkan bagaimana bedanya dengan di Indonesia. Dilengkapi dengan kontrol terintegrasi, PLC impor, sistem kelistrikan kendaraan, hydraulic fitting. pipa adalah komponen yang diimpor. Ada dua jenis truk pengangkut sampah, yaitu truk mekanik dan tipe kompresor. Tapi jenis truk mekanik lebih sering digunakan. Proses pengangkutan diawali dengan penjemput sampah. Petugas menggunakan cakram pemintal untuk memasukkan ke ruang penyimpanan dengan bergeser, dengan dengan papan penggeser. Maaf, tuh, maaf ya. Baik, oke. Kita masuk ke poin ketujuh. Alhamdulillah. Konsep, proses, dan alur pemilahan. Sampah terbagi menjadi empat jenis. Yang pertama, saya tunjuk. Mana yang tunjuk? Oke. Ini adalah sampah besar, dikenal dengan sodai gomi. Pemilik sampah yang berukuran besar harus menempelkan stiker dari toko swalayan dan menempelkannya ke barang-barang. Ukuran Soregumi adalah jalan yang lebih dari 30 cm dalam dimensi apapun. Berikutnya, perabotan dan barang rumah tangga besar lainnya. Yang mana itu, yang ini nah, tidak termasuk seperti perangkat listrik, elektronik, seperti TV, komputer, AC, mesin cuci, sepeda motor, ban, mesin besar, tabung gas, alat pemadam kebakaran, dan lain-lain. Nah, dia tidak masuk dalam sampah berukuran besar. Sampah yang tidak bisa dibakar adalah barang yang tidak bisa didaur ulang atau apapun yang tidak bisa dibakar. Contohnya, plastik transparan atau styrofoam. Wadah makanan plastik, karton susu, selofan plastik, pembungkus kertas, dan kotak kecil. Maaf ya teman-teman. Konsep, proses, dan alur pemilahan. Yang berikutnya, jadi in, maaf tadi, ini sampah ukuran besar, ini sampah daur ulang, ini sampah yang tidak bisa didaur ulang, ini sampah yang tidak besar, sampah yang tidak dibakar. Sampah yang tidak bisa dibakar. Ada kaleng, botol plastik, tapi harus dibersihkan dan dilepas tutupnya serta dilepas label botolnya.
peralatan yang rusak seperti panci, wajan, dan lain-lain, sisa makanan, atau apapun sejenisnya, logam. Sampah daur ulang seperti botol beling bekas, kaleng, botol plastik, peran bekas, buku bekas, wadah plastik, wadah telur, produk plastik, ember, dan gayung. Sampai bisa didaur ulang, botol kaca, semua jenis botol kaca untuk makanan, minuman, obat-obatan, kosmetik, dan lain-lain. Kaleng logam, semua jenis kaleng aluminium dan logam lainnya. Botol plastik, semua jenis botol plastik untuk minum. Maaf ya teman-teman, saya mengambil video ini sangat tengah malam. Mata tidak bisa bohong ternyata. Tadi sampai mana ya? Botol plastik, semua jenis botol plastik untuk makanan dan minuman dan lain-lain. Kaleng dan wadah yang berisi bahan kimia, kaleng semprot aerosol, baterai, cartridge, gas, dan lain-lain. Jadi gambar di sini adalah pemilahan sampah dengan jenis-jenisnya yang di plastik-plastik memang. Jadi semua rumah tidak ada sampahnya yang tidak berplastik. Lalu dia pisahkan ketika dia dalam berbentuk buku-bukuan atau majalah atau hal-hal yang bisa dibaca. Ketika dia buang, itu pilihannya. Tapi ketika dia mau menjualnya, itu juga pilihannya. Ketika mau dibuang, syaratnya harus diikat pita seperti ini. Harus rapi. Adapun pembuangan botol kaca, tempatnya seperti ini. Botol plastik ketika dilepas atau bisa minum ialah dengan membuang sampahnya seperti ini. Ini adalah buku panduan pembuangan sampah yang ada di Jepang. Jadwal pengangkutan sampah biasanya dilakukan pukul 10 siang hingga 12 siang. Ini kita masuk ke sesi konsep, proses, alur, dan jadwal pengangkutan. Jadi, tadi sudah bahas struknya, sekarang tentang pengangkutannya. Berikut adalah eh, kami tunjuk ya. Ini tempat-tempat sampah berbeda-beda warna, ada keterangannya, eh, jenis-jenisnya apa. Ini adalah tempat sampah di tempat umum. Ton Agu Ton Ogaido. Ini adalah gambaran mesin dari jarak dekat. Jadi ini bisa ketutup ya. Dan jadwal pembuangan sampah dikutip oleh idmadeinchina.com. eh Sunday itu tidak ada pembuangan sampah, serta Sabtu Ahad tidak ada. Senin itu plastik dan kardus. Selasa ini dan itu bisa kita lihat dari gambar. Baik, Alhamdulillah kita masuk ke poin ke-9. Maaf ya teman-teman, kita masuk ke poin ke-9. Ini adalah poin pengelolaan sampah, insinerasi, landfill, penghasil panas, penghasil listrik, sumber bahan bakar, dan sebagainya.
Jadi, gambar di atas adalah gambar insenerasi yang ada di Jepang. Namanya Maishima Incineration. Ini adalah peng- pabrik pengelolaan sampah tercantik di dunia. Dan ini dibangun oleh arsitek yang punya ciri khas tidak punya garis lurus. Artinya punya arsitek yang istimewa. Lalu di dalam pabrik insenerasi Maishima itu dioperasikan 24 jam oleh petugas. Dan ada tur wisata edukatif yang memperlihatkan bagaimana pengolahan sampah di Maishima yang ditutup oleh kaca-kaca seperti ini sehingga anak-anak dengan ketinggian anak-anak tetap bisa melihat bagaimana dan menumbuhkan rasa keingintahuan dan rasa kepedulian sebagai wisata edukatif untuk sampah di Jepang. Maishima punya fasilitas animasi untuk melihat proses pembakaran sampah yang dikemas seperti komik. Masya Allah, luar biasa sekali memang. Tidak ada asap hitam yang keluar dari cerobong asap mereka karena telah disaring sebelum pembuangannya, sebelum membuangnya. Nah, terkait tentang insenerasi, kami ingin sedikit membahas bagaimana sih insenerasi secara umum. Insenerasi artinya pembakaran sampah. Sampah masuk ke ruang pembakaran. Ini di Maishima ya. Lalu masuk diuap, dinavigasi untuk melewati penukar panas turbin untuk menghasilkan listrik. Lalu diubah menjadi abu 30% sampai 40% dari sampah asli. Lalu menjadi asap yang akan dibuang oleh peralatan dan dilepaskan ke atmosfer melalui cerobong. Kekurangan insenerasi, satu, mendorong produksi limbah. Dua, berbahaya bagi kesehatan. Tiga, pengendalian polusi materi dan ah, pen- maaf, maaf. Mendorong produksi limbah, berbahaya bagi kesehatan, pengendalian polusi mahal dan bermasalah. Insenerasi dianggap sebagai pemborosan energi. Insenerasi bukan tempat pembuangan akhir, ini memerlukan tempat pembuangan akhir. Insenerator memindahkan beban sampah ke komunitas tertentu. Insenerasi adalah teknologi yang sangat mahal. Jadi, salah satu alasan yang paling jelas kenapa insenerasi ini belum diterapkan di seluruh wilayah Indonesia, ya karena mahal. Apalagi dengan mengikuti teknologi, kecanggihan, dan kreativitas insenerasi, pabrik insenerasi di Jepang. Berikutnya, saya akan membahas di mana itu Maishima Incineration. Jadi, ini adalah gambaran pengangkutan sampah dari proses sampah di pabrik insenerasi. Dan ini adalah potret pabrik insenerasi yang sering dianggap sebagai tempat wisata, dikira tempat wisata. Ini terletak di Osaka, pada Teluk Osaka. Oke, kita lihat. Nah, ini di dalam sini, ah, dia eh, di Osaka, tapi dia di teluknya. Artinya terpisah dari pulau aslinya dia.
tempat kecil. Itu landfill. Eh, bukan. Bukan pembuangan akhir. Dia itu pengolahan sampah. Pabrik pengolahan sampah di Jepang. Dengan metode pembakaran. Itu berada di Osaka. Osaka ditarik ini. Lalu pembuatannya dimulai tahun 2008. Osaka mengajukan menjadi tuan rumah Olimpiade, walau tidak kesampaian. Nama perancangnya yang saya bilang tadi tidak punya garis lurus dari semua rancangannya, yaitu Frieden Hundertwasser. Saat membakar sampah, mereka menggunakan uapnya menghasilkan listrik dan menggunakan listrik untuk membakar sampah. Jadi, yang keluar dari pabrik ini kan kalau pabrik insinerasi lain itu uapnya langsung keluar hitam-hitam keluar ke langit. Dia tidak. Dia disaring lagi kembali, ditangkap uapnya yang menghasilkan panas itu. Panas dan uapnya itu menjadi sumber energi untuk menghasilkan listrik dan untuk menjalankan pabrik itu bekerja 24 jam. Masya Allah, sampai dipikirkan sedemikian rupa. Dan terakhir, dari topik yang kami bawakan adalah pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sampah. Ini gambar di atas, kegiatan pengumpulan dan transportasi sampah melibatkan atau langsung operator bisnis swasta, pengumpul sampah, dan masyarakat lokal hingga sehingga mendapat keuntungan ekonomi dan pembayaran kegiatan pengelolaan sampah. Jadi budaya di Jepang itu menjaga lingkungan dengan berbenah. Bersih-bersih dianggap sebagai bagian spiritual atau ajaran Buddhisme, dan praktek kebersihan menjadi bagian dari praktek keimanan atau ketuhanan dalam agama Shinto. Kita harusnya malu ya, karena sebagai negara dengan penduduk yang cukup banyak beragama Islam, tapi nilai-nilai Islam belum diterapkan secara merata, yaitu dengan menjaga lingkungan, menjaga kebersihan. Seiri dalam bahasa Jepang artinya keteraturan, membuang benda-benda yang tidak diperlukan lagi. Seiton adalah kerapian, mengembalikan barang yang dipakai ke tempat semula. Seiso, keber keberhasilan. Maaf ya, ya Allah, memang ini mata tidak bisa bohong. Seiton, kerapian, mengembalikan barang yang dipakai ke tempat semula. Seiso, kebersihan, pentingnya kebersihan dan rajin buang sampah pada tempatnya. Seiketsu, memelihara, mengontrol ketiga. Seiketsu, memelihara, mengontrol ketiga tahap yang dilakukan sebelumnya. Si- Shisuke, berdisiplin, menerapkan semua aturan kebersihan yang ada dan saling mengingatkan terhadap satu sama lain. Jadi gambar di atas bisa kita lihat skemanya. Kegiatan pengumpulan dan transportasi sampah. Masya Allah.
Jadi, kita masuk ke sesi tanya jawab. Maaf ya teman-teman, butuh waktu lama untuk menjelaskan ini. Jadi, eh presentasi ini sudah dipresentasikan dan peserta forum telah memberikan pertanyaan, sehingga kami mempresentasikan kembali dan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang hadir pada forum sebelumnya. Yang pertama, teman saya Ahmad Zulfadli. Bagaimana prinsip reduce, reuse, dan recycle 3R yang diterapkan dalam sistem pengelolaan sampah di Jepang mempengaruhi kebijakan spasial dan kebijakan kota berkelanjutan? Sejauh mana penerapan prinsip tersebut dapat diadaptasi dalam konteks perencanaan wilayah dan kota di Indonesia? Oke, kita simpan, sebentar kita jawab. Berikutnya, Makara Syukdillah. Berapa banyak pihak swasta yang bekerja sama dengan pemerintah Jepang dalam mengumpulkan sampah? Apakah setiap pihak swasta adalah perusahaan yang berkecimpung di bidang persampahan, atau ada pihak swasta yang menjalankan bidang campuran yang terkait? Berikutnya, Andi Karina di beberapa artikel menyebutkan hasil pengolahan sampah melalui insinerasi masih menyisihkan sisa atau residu sampah sekitar 10%. Bagaimana menyelesaikannya? Bagaimana pengaturannya bila dibuang ke TPA? Apa ada contoh yang bisa diperhatikan, diperlihatkan? Dan kawan saya yang terakhir yang memberikan pertanyaan adalah Syahfauzan Ganggawa. Dengan pertanyaan, apakah truk sampah di Jepang memiliki regulasi dalam dimensi dan bagaimana pemeliharaan armadanya? Baik, saya akan jelaskan mulai dari Zulfadli. Konsep 3R, Zulfadli, perhatikan eh, sketsa di samping kanan. Sampah di eh, kurangi, artinya ketika itu bisa dijual-jual, ketika itu bisa tidak menggunakan kemasan plastik, tidak menggunakan kemasan plastik, artinya pengurangan atau reduce. Lalu reuse, penggunaan kembali. Lalu di recycle. Apa itu recycle? Daur ulang agar memiliki nilai yang pemis. Reuse, lalu recycle, mendaur ulang agar memiliki nilai ekonomis. Lalu waste to energy, pengubahan sampah menjadi energi, dan terakhir pembuangan di TPA ketika sudah tidak punya alternatif. Nah, penerapan prinsip tersebut dapat diadaptasi dalam konteks PWK di Indonesia dengan mengurangi dan menggunakan kembali dan mendaur ulang sampah, maka akan terbangun satu, budayanya, kesadaran sudah diajar dari kecil. Dua, mampu memberikan kesadaran masyarakat untuk memilah sampah. Tiga, tata kelola pengelolaan pembuangan sampah dikirim ke tempat pembuangan sampah secara teratur sehingga Indonesia akan bersih. Tidak perlu mengajar masyarakat lagi karena sudah sadar dan sudah menjadi budaya. Penataan ruang tidak lagi seperti lingkaran berlapis yang paling luar merah, tengah kuning, dalam hijau. Nah, kami membuat sketsa biasanya itu di Indonesia
Eh, paling merah itu lokasi tempat pembuangan akhir sampah. Nah, di sini itu tempat yang sedikit kotor, tapi masih digunakan. Lalu yang kuning-kuning itu eh, merupakan lokasi yang sudah bersih, tapi belum bersih sekali. Dan yang hijau-hijau itu yang bersih dan penghijauan. Padahal ini tidak diterapkan di Indonesia. Di luar negeri. Bahkan di negara lain ada yang mengatur atau mengelola sampah menjadi tempat untuk membangun kembali penghijauan di sana. Itu ada di penelitian yang membahas tentang pengganti dari air lindi. Dibangunlah satu pepohonan yang eh, seperti semak, tapi juga seperti eh, hiasan-hiasan kalau orang prawedding. Nah, itu ditanam untuk air dari limbah sampah TPA tidak mencemari tanah dan tersaring sehingga tanaman di luar sana atau permukiman di luar sana bisa lebih terfiltrasi dan tidak terkontaminasi oleh limbah. Juga ini akan menguntungkan tanaman yang ditanam, asalkan tanaman yang ditanam bukan yang dimakan. Eh, ini apa? Mungkin eh, bercermin dari Jepang. Jepang tidak seperti ini. Kita bisa lihat tadi di mana lokasi-lokasinya dan itu terintegrasi. Jadi kita masih punya banyak sekali PR. Nah, eh, jawaban lain dari peningkatan peran masyarakat sejak awal dengan menggunakan konsep 3R, reduce, reuse, dan recycle untuk meminimalisasi sampah dibentuk forum-forum lingkungan, peningkatan aspek kemitraan, sosialisasi, pendampingan, training, dan cara lainnya. Berikut adalah respon dari Makara Syukdillah. Pihak swasta yang bekerja sama dengan pemerintah Jepang dalam mengumpulkan sampah seperti layaknya budaya di sana untuk semua orang. Jadi, setiap ada pemilihan sampah, walau berada di sekolah atau perusahaan swasta atau ruang publik lainnya, itu tetap ada ya. Jadi, dia tidak, semua pihak swasta tidak berkecimpung di dunia persampahan. Tapi, peduli persampahan itu ada di semua pihak. Seperti yang kami jelaskan tadi, yang 5 stakeholder itu. Karena begitu besarnya teknologi Jepang, semua perusahaan besar dunia di sana, mulai dari transportasi pribadi hingga perusahaan bidang konstruksi, memang bagian besar berkecimpung di sana. Ini adalah tanggapan saya terhadap pertanyaan Karina. Yang membaca artikel adanya residu tersisa sampah sekitar 10%. Tadi yang kita baca ada 8%. Itu eh, sudah dalam bentuk abu yang di Maishima itu dan eh, asapnya sudah tidak hitam lagi, sudah tidak berbahaya lagi. Itu sangat mengurangi. Bayangkan 8 dari 100%.
itu pindah ke TPA. Sebenarnya sangat efisien. Adapun ketika memang barang-barang itu bisa digunakan misalnya sebagai eh, bahan aspal dan sebagainya, seperti di Banyuwangi, maka bisa digunakan, bisa dilakukan. Tapi yang jadi masalah ini insenerator dihadapkan oleh orang yang berjas, eh maaf, saya sedikit ngelantur. Ya Allah, maafkan saya minta maaf sekali. Limbah B3 itu juga dibakar atau melakukan insinerasi. Jadi cukup berhati-hati. Perbedaan dari Indonesia, ini bukan tentang Banyuwangi, ini di tempat lain, ada di Bandar Baru dan ada di rumah sakit di Pati yang gambar kedua itu. Yang satu asapnya bakar, yang kedua yang gambar pertama itu orang dengan terbuka tanpa anu keamanan, asapnya juga kelihatan, sampahnya juga masih tercampur. Maaf ya teman-teman. Schaffhausen Ganggawa, truk sampah teknologi Jepang 8.000 liter. Bisa kita lihat dari sketsa truk sampah. Jadi dia bertanya apakah ada regulasi dimensi truk sampah? Jawabannya tidak ada. Namun harus masih mengacu pada Undang-Undang Lalu Lintas yang ada di sana dan peraturannya mencakup aspek tentang panjang, lebar, tinggi, dan beratnya yang akan kita bahas di slide selanjutnya. Pertimbangan faktor seperti efisiensi pengumpulan, kesesuaian dengan jalan, standar emisi, dan kebutuhan pemilihan sampah menjadi pertimbangan dalam menentukan dimensi truk sampah di Jepang dan mobil bak penutup agar tidak mau jalan. Baik, jadi efisiensi pengumpulan itu kapasitas bak misalnya 8 meter per 8 meter kubik kali atau 10 meter kubik, 15 meter kubik untuk truk pemadat sampah akan mempengaruhi dimensi truk secara keseluruhan, tapi harus memenuhi batasan dimensi kendaraan berlaku. Harus sesuai dengan jalan. Di sana banyak sekali jalan-jalan kecil, lingkungan perkotaan yang padat, sehingga truk sampah yang besar tidak eh, tidak tidak memungkinkan untuk melewatinya, sehingga ada regulasi lebar dari truk sampah, terpanjang dari truk sampah tersebut. Regulasinya tidak diatur secara khusus, dia ikut dalam peraturan perundangan tentang lalu lintas kendaraan secara umum. Truk harus dirancang dengan mengakomodasi jenis-jenis sampah yang berbeda, baik itu sampah organik, anorganik, maupun sampah berukuran besar atau sodai-gomi dalam pemilihan sampah. Panjangnya maksimum 12 meter untuk kendaraan grid dan 16,8 meter untuk kendaraan gandengan. Lebarnya maksimum 2,5 meter, tingginya maksimum 3,8 meter. Beratnya berbeda-beda tergantung jenis kendaraan dan konfigurasi sumbu. Namun ada berat total dan berat per sumbunya yang harus dipatuhi. Pertanyaan berikutnya, pemeliharaan armadanya. Kami mengambil foto dari Elia Dwi 2022 dan kami mengutip dari Google eh, secara mengetik Google lalu masuk di website Google pemeliharaan armada truk di Jepang dan muncul eh, tips.
pemeliharaannya, yaitu yang pertama pemeriksaan rutin, yang kedua perbaikan dan penggantian komponen, yang ketiga pembersihan dan sanitasi, ya, dan yang keempat pelatihan pengemudi. Berikut adalah daftar referensi yang kami gunakan. Silahkan dibuka jika ingin mengetahui lebih dalam. eh ini adalah presentasi kami yang sebenarnya kami sudah cukup ringkas, tapi kadarullah masih terlalu berat, terlalu banyak untuk teman-teman. Slide ini ada 41. Jadi kami cukupkan. Terima kasih atas menonton sampai akhir. Wabillahi taufiq wal hidayah. Dengan ini kami menutup majelis, dan sebelum menutup pertemuan ini, kami ingin memberi kesimpulan bahwa persampahan di Jepang merupakan panutan bagi Indonesia, di mana kesiapan infrastrukturnya, baik dari sarananya maupun prasarananya, sarananya berupa bagaimana, di mana letaknya pengolahan tersebut, di mana letak penjualan buku-buku bekas, di mana letak penjualan barang-barang antik, di mana letak barang-barang bekas seperti tempat penjualan kamera bekas dan sebagainya. Itu eh, itu sarananya. Prasarananya adalah utilitasnya, seperti truk sampahnya atau eh, hal-hal lain yang mendukung dari eh, pengelolaan sampah di Jepang. Dan kami berterima kasih sudah mendukung video ini. Like dan subscribe. Kami cukupkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.